Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 2, subtema 2 dan 3 dengan tema bermain di lingkunganku. Subtema 2-nya bermain di rumah teman. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang aturan ya. Apa itu aturan? Kalian pasti sudah bisa mengerti. Nah, di materi kali ini kita akan menyebutkan aturan saat bermain di rumah teman. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan saat bermain di rumah teman. Jika kita menaati peraturan saat bermain, maka permainan akan berlangsung tertib dan kita mengikuti peraturan yang telah disepakati. Anak-anak, contoh peraturan saat bermain di rumah teman. 1. Meminta izin sebelum meminjam mainan. Anak-anak, ketika kita bermain bersama teman, apa yang jadi bukan milik kita, ketika kita ingin memainkannya, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada teman kita yang punya. Nomor 2, tidak curang saat bermain. Anak-anak, sikap jujur harus kita terapkan sejak dini ya. Kita tidak boleh curang saat bermain atau saat apapun kita tidak boleh curang, harus jujur ya. Kemudian yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Walaupun kita bermain di rumah atau di rumah teman, kita harus selalu merapikan mainan setelah bermain. Nah, fungsinya apa ketika kita merapikan mainan setelah bermain? Ketika kita nanti mau main lagi, kita gampang untuk mengambil mainannya karena sudah rapi ya. Nah, menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Ada beberapa sikap yang kita tidak boleh lakukan di rumah, yaitu bermain hingga lupa waktu. Kemudian membantah nasihat kedua orang tua, itu tidak boleh kita lakukan. Nah, sikap yang boleh dilakukan di rumah yaitu ketika kita bermain, kita harus berpamitan kepada orang tua, kemudian mengucapkan salam ketika kita masuk atau keluar rumah ya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang manfaat mematuhi aturan. Manfaatnya adalah, saya ingatkan lagi, hidup menjadi tertib dan teratur. Kemudian yang kedua, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, dapat melatih disiplin. Nah, sebaliknya anak-anak, ada akibat ketika kita tidak mematuhi aturan. Yang pertama, dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kemudian yang kedua, akan terjadi pertengkaran. Ketika kita tidak mematuhi aturan, hidup menjadi kacau. Anak-anak, kita akan langsung membahas subtema 3, aturan yang ada di sekolah. Mematuhi aturan di sekolah. Tata tertib di sekolah disebut juga aturan. Aturan di sekolah dibuat oleh pihak sekolah. Aturan di sekolah dibuat untuk mengatur ketertiban seluruh warga sekolah. Siapa saja warga sekolah anak-anak? Ada siswa, ada guru, ada pegawai, dan ada juga ibu kepala madrasah. Itu adalah semua warga sekolah. Anak-anak, berikut contoh tata tertib di sekolah. 1. Memakai seragam sesuai dengan jadwal ya. Tentunya dengan rapi dan bersih. Memakai dasi ketika kita upacara. Kemudian nomor 2, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Anak-anak, ketika kita di kelas pasti kita mempunyai jadwal piket ya. Jadi
Ketika jam kita piket, kita harus melaksanakan piket. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang keempat, berbicara yang sopan santun kepada guru dan teman. Kemudian yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, membuang sampah pada tempatnya itu tidak hanya di sekolah, di lingkungan masyarakat, di rumah, di masyarakat, kita harus selalu membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan dan sekolah. Nah, anak-anak, tata tertib merupakan aturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Mematuhi aturan membuat hidup menjadi disiplin dan nyaman. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Setiap aturan itu mempunyai manfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Jadi, semua warga sekolah harus mematuhi dan mentaati peraturan ya anak-anak. Bisa dimengerti ya? Semoga kalian paham. Yang penting kalian mengerti contoh-contoh aturan di sekolah dan di tempat bermain. Oke anak-anak, cukup sekian dari Ustazah Ana. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.